Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nurma. Baik, Bu. Makasih, Bu. Bagaimana kabar Nurma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa ya sebelum ke sini? Habis pelajaran fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan sih, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan ya dengan Ibu. Iya, Bu. Saya ingin konseling sama Ibu. Nah, saya sangat senang sekali dengan kedatangan Nurma ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ya, baru sekarang ini saya ngikutin konseling. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu Nurma, agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, asas kegiatan, asas kemandirian, dan masih banyak yang lain. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu itu terjaga dengan baik. Bagaimana? Apakah kamu paham? Gitu ya, Bu. Iya, Bu, saya udah paham. Sekarang saya ngerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebihnya 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang sesingkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kamu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan sebuah perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Bu. Baiklah, coba Nurma ceritakan kepada Ibu apa yang membuat Nurma mengganjal di hati Nurma saat ini. Jadi gini, Bu. Saya itu ngerasa deg-degan gitu, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud Nurma gimana ya? Jadi gini, Bu, kan misalnya di kelas itu ada teman yang dimarahin sama guru. Nah, saya itu langsung ketakutan gitu, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan hal tersebut terjadi? Jadi gini, Bu, dulu itu kan saya baik-baik aja, tapi semenjak tante saya sukses dan kaya, dia tuh menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Nah, siapa aja yang buat anaknya nangis itu pasti dimarahin habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya paling tua. Pernah suatu ketika itu kita lagi bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan yang dimarahin habis-habisan itu saya. Dan ini sering terjadi, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, Ibu paham dengan perasaan Nurma saat ini. Nampaknya kamu agak sangat terganggu dengan keadaan ini. Iya, Bu. Keganggu banget, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Ya, gitu lah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas, kan? Iya, Bu. Dan saya pingin banget nyelesain masalah ini. Bagus, ini adalah sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu. Saya setuju, Bu. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan
intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Oh gitu ya Bu. Lalu saya harus gimana Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kita lakukan. Kita akan menggunakan teknik desensitizasi sistematis, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus terhindar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelasin barusan. Baik, sekarang kita mulai. Pejamkan mata kamu. Kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian, sepupu kamu yang lain dan menangis. Bentar. Kemudian, sepupu kamu atau anak tante kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu, tante kamu hampir kalian. Sekarang, tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan dia bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri Bu membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung, perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan, Nurma? Ya, saya ngerasa ngeri Bu, awalnya biasa aja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya tuh saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap yang sedang ya, dan kamu sudah merasa tidak sanggup lagi. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, saya sedikit lebih baik sih Bu, karena udah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang, bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang, seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada di dalam suatu ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante kamu sekali lagi marah kepadamu. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax, tarik nafas dari hidung, dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu, Nurma? Deg-degan sih Bu, tapi ya udah lebih baik.
Oke, relax ini butuh proses ya. Iya, Bu, tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan? Ya, Bu, bisa kita lanjutkan. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke. Oh, merem, Kip. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Ayo kita lanjutin lagi, Bu. Saya sudah siap. Baik, kita mulai lagi ya. Iya, Bu. Tutup matamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Saya udah ngerasa lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Makasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama, Nurma. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu memarahimu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya udah nggak ada sih, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini sudah berakhir ya. Iya, baik, Bu. Udah, Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nurma. Dan jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan datang ke Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nurma.